Begini Pak. Sebentar Bu. Kan namanya Ibu absen dulu. Ya Bu. Ya Bu. Kenapa Firman? Maaf. Irfadila Rahmadi, hadir Bu. Liz, hadir Bu. Muhammad Ibrahim hadir. Belum. Andi Aska sama Asri Nur, hadir Bu. Citra Wulandari, hadir Bu. Firman, Hadir Bu. Kurniati, hadir Bu. Rismawati, hadir Bu. Kurniati, hadir Bu. Waalaikumsalam. Kenapa terlambat Ridwan? Telat tadi Bu. Tunggu PT-PT Bu. Harusnya cepat berangkat ya. Itu bukan alasan sebenarnya. Oke, silakan duduk. Iya Bu. Uni, hadir Bu. Laude Nuraini, hadir Bu. Isna, hadir Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, seperti biasa, ketua kelas pimpin doanya. Baik Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Doa telah selesai. Sudah Bu.
Oke, langsung saja ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu kembali di kelas kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Kalau memang sudah siap, Ibu ingin mengecek kesiapannya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Saya lupa, Bu. Lupa? Ini yang dinamakan siap. Coba yang ingat. Baik, Bu, ingat dulu. Induksi. Listrik dinamis, Bu. Ayo salah. Magnet, Bu. Baru kemarin ini kita belajar Elektromagnetik, Bu. bukan. Boleh ya, Bu. Sumber energi, Bu. Oke, betul. Ya, cuma Fadila yang ingat. Oke, karena tadi apa materinya? Sumber energi, Bu. Kalau Ibu mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan, melainkan dapat diubah dalam bentuk lain, itu disebut apa? Hukum kehidupan energi, Bu. Oke, baik. Bisa disebutkan contoh perubahan energi seperti apa? Energi kinetik. Berubah? Energi potensial ke energi kinetik, Bu. Contohnya seperti apa? Ya. Kulkas. Coba juga. Yang saya pernah dapat, Ibu, yang saat buah di tempatnya, Bu, itu memiliki energi potensial, dan saat buahnya jatuh itu berubah, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik, Bu. Oke, betul ya. Berubah menjadi energi potensial, berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Coba Fadila. Saya, Bu, energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya lampu. Ya, betul. Oke. Nah, pada pertemuan ini kita juga akan membahas mengenai salah satu sumber energi. Ada yang bisa menebak energi apa itu? Dari judulnya? Listrik, Bu. Kita akan mempelajari mengenai sumber arus listrik, di mana salah satu arus kan terdapat dua ya, ada arus bolak-balik dan juga ada arus searah. Nah, arus searahnya itu sudah kita pelajari di waktu pertemuan pertama. Pertemuan pertama masih ingat kan? Ya, Bu. Oke. Kali ini ada beberapa pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama itu menganalisis atau memahami mengenai sumber arus bolak-balik, dan yang kedua itu memahami kuat arus dan tegangan AC. Ada yang tahu listrik itu berasal dari mana? Coba. Dari petir, Bu. Dari PLN, Bu. Dari PLN, Bu. Ya, betul juga ya, dari PLN, tapi ada sebelum PLN ada lagi. Dari Tuhan. Antena, Bu. Ya, kalau itu sudah pasti ya, Aska. Dari energi matahari. Ya, betul Fadila. Ya, ada beberapa sumber tenaga listrik itu ada berasal dari tenaga uap, tenaga air, tenaga surya atau matahari, diesel, gas dan lain sebagainya. Ada berbagai jenis sumber energi listrik. Adapun pengaplikasian dari salah satu sumber energi listrik itu dapat kita lihat contohnya di papan tulis. Ada yang tahu gambar apa ini? Kereta api, Bu. Ya, kalau sumber energi listriknya kalau tidak salah ya, ini menggunakan sumber energi diesel. Kalau ini diesel ini menggunakan sumber energi dari PLN. Yang ini mobil ya, di sini menggunakan sumber arus listrik ya. Yang ini Laptop, Bu. komputer ya. Nah, kalau laptop seperti ini. Oke, kita masuk ke materi definisi
definisi dan pengukuran arus listrik. Ada yang tahu gambar apa ini? Gambar Rangkaian. rangkaian seribu. Jadi gambar ini merupakan gambar rangkaian arus listrik, di mana ketika lampu ini menyala atau ini ada yang tahu ini? Ini ketika ampere alat ini menyimpang ke kanan, itu berarti ada arus listrik yang masuk sehingga lampu ini menyala. Paham sampai di sini? Ya. Jadi yang merah-merah ini itu kabel, ini tegangan. Jadi begini gambar rangkaian dari sehingga lampu ini bisa menyala. Oh, ya Bu. Oke, arus listrik itu mengalir karena ada beda potensial antara ujung-ujung kawat penghantar, di mana arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Potensial tinggi artinya memiliki jumlah muatan positif daripada jumlah muatan negatif. Jadi untuk mencapai kestabilan, potensial tinggi ini mengalir ke potensial rendah untuk mencapai kestabilan sehingga lampu ini bisa menyala. Oke, kan tadi di awal Ibu sudah jelaskan bahwa ada yang namanya jenis arus AC dan juga ada arus DC. Perbedaan gambar keduanya dapat dilihat. Perbedaannya itu pada gambar arus AC, elektron yang mengalir ini yang warna kuning disebut elektron, itu mengalir secara bolak-balik. Kita perhatikan tanda panahnya. Dan sebaliknya pada arus DC itu hanya searah dari kutub positif menuju negatif saja, dan itu terus terulang-ulang. Untuk lebih memahaminya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih yang dimaksud dengan arus AC dan arus DC, itu kita akan bahas secara lebih mendalam di pekan depannya. Oke. Ini juga digambarkan dalam bentuk grafik. Arus listrik AC ini terkadang bergerak searah jarum jam, terkadang pula berlawanan arah dengan jarum jam. Biasanya perubahan itu berupa sinusoidal. Jadi maksudnya apa? Yang dimaksud dengan bentuk sinusoidal di sini yaitu ada bukit, ada juga yang kayak betul ya, Risma? Ibu. Ya, sebaliknya pada arus DC itu arus listriknya selalu bergerak pada arah yang sama. Jadi grafiknya ini lurus dan nilainya tetap. Ya, Bu. Jadi prinsip dari sumber arus bolak-balik ini bekerja melalui perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Mungkin 2 pekan ke depan kita akan melakukan percobaan mengenai perputaran kumparan ini. Jadi rangkaian AC ini ada 3 jenis ya, ada rangkaian resistor, induktor, dan juga kapasitor. Rangkaian resistor ini kita lihat, perhatikan gambarnya. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Fungsi rangkaian resistor dalam arus bolak-balik ini ialah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Jadi fungsi dari rangkaian resistor ini untuk membatasi jumlah aliran listrik yang masuk dalam sebuah rangkaian. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada sebuah resistor itu adalah tegangan dan arus berada pada keadaan sefase. Jadi kalau dilihat dari di grafik, bukitnya ini sefase, yang artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Nah, jika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Kita lanjut tegangan
kita lanjut tegangan pada resistor. Ini pada rumus yang digunakan itu VR sama dengan Vm dikali sin dikali omega dikali T. Untuk arus pada resistor, rumusnya yaitu VR per R. Tahu kan ini VR? Semuanya sudah dipelajari di kelas 1. Ya Bu. Nah, ini keterangannya di Enggak, Bu. Berapa, Bu? Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Dimana contoh soalnya ini pertanyaannya arus yang terjadi pada selang waktu V per 600 sekon. Jadi kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Apa yang diketahui? Apa ini? Omega. Oke, 100. 100 cm sekon. Yang ini Watt arus. I. watt arus, Mak. Maksimum. Sebelum milih aman dengan T sama dengan Sekon. Nah, ditanyakan itu arusnya. Jadi kita tinggal masukkan rumusnya, kemudian substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui. Paham mengenai contoh soal pertama? Paham Bu. Insyaallah. Oke, rangkaian yang kedua yaitu rangkaian induktor, di mana rangkaian induktor ini mempunyai hambatan yang disebut dengan reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi dari induktor. Secara singkat dapat dirumuskan ini XL sama dengan omega dikali L, dengan keterangannya yaitu reaktansi induktif ini yaitu XL dengan omega kecepatan sudut dan L besar ini disebut dengan induktansi induktor. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka hubungan antara tegangan dan arus terhadap waktu pada induktor itu terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0. Yang ini V-nya ada di gelombang dimulai dari 0. Jadi tegangan maksimumnya itu adalah 0. Begitupun sebaliknya, artinya tegangan pada induktor ini mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Adapun persamaan yang digunakan pada rangkaian induktor ini, VL ini sama dengan hampir sama dengan jenis pertama, cuma yang membedakan di sini satuan VL, VM. Paham sampai sini mengenai rumusnya? Paham Bu. Oke, contoh soal yang kedua. Sebuah kekuatan sebesar 50 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang memiliki persamaan V sama dengan 200 sin 200 dikali T. Yang ditanyakan itu buat arus rata-rata yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke. R-nya berapa? 50 ohm. V-nya 200. Disingkir dulu, Bu. Oh iya. Oke, rumus untuk mencari Vmax-nya itu sama dengan, kan sudah diketahui rumusnya, terus ada diketahui soal secara otomatis Vmax-nya ini adalah 200 Volt. Setelah diketahui tegangannya, maka kita mencari arus maksimumnya dengan menggunakan rumus Vmax per R. Kita ketahui Vmax-nya ini 200 diperoleh dari sini, kemudian dibagi dengan 50 yang diketahui pada soal, diperolehlah 4 ampere. Langkah terakhir yaitu mencari arus rata-ratanya, sehingga telah diperoleh arus rata-ratanya itu 2,55 ampere. Nah, rangkaian yang ketiga yaitu rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor
karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Jadi fungsinya ini untuk menyimpan energi. Jadi kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi ini bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dengan frekuensi sudut arus, atau dapat kita perhatikan rumus ini yaitu XC sama dengan 1 per omega dikali C. Jadi rumusnya ini ingat, pahami baik-baik, pahami perbedaan dari ketiga jenis sumbernya. Jadi jika ditinjau dari segi grafik, hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada kapasitor itu berdasarkan grafik terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Artinya arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Oke, adapun rumusnya yaitu agak berbeda tadi dengan kedua sumbernya, dengan kedua sumber arus listrik searah lainnya. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Ada sebuah rangkaian, kemudian ditanyakan kapasitas pengganti susunan kapasitor di atas. Mengenai contoh soal ini ada yang sudah dipahami? Jika hanya melihat sekilas, Oke. Kita langsung ke dalam pengerjaannya. Tugas kerjakan 3 nomor ini. Ibu beri waktu 5 menit ke depan, sampai 5 menit ke depan. Kerja mandiri, Bu. Kerja mandiri. Siap, Bu. Kata semua. Sudah paham semuanya? Ya, silakan Fadila. Pada materi tersebut tadi terdapat tegangan arus AC dan DC, Bu. Saya ingin bertanya, untuk ke rumah-rumah masyarakat atau warga itu arus tegangan jenis apa, Bu, yang masuk? Apakah arus DC atau arus AC? Dan berapa besar tegangan yang masuk? Terima kasih. Ya. Betul sekali ya. Bagus sekali pertanyaan dari Fadila ya. Bagus sekali. Ya. Sumber listrik yang digunakan di rumah-rumah itu adalah sumber yang berasal dari PLN, di mana dari sumber listrik dari PLN ini menggunakan sumber arus listrik AC. Alasannya apa? Karena sumber arus listrik AC ini itu mudah ditransmisikan, artinya mudah diubah dalam bentuk energi lain. Contohnya tadi energi kinetik menjadi energi, misalnya contohnya energi yang disebut tadi Fadila ya, energi cahaya, energi listrik menjadi energi cahaya, jadilah sebuah lampu. Ada juga energi energi listrik berubah menjadi energi panas, contohnya itu ada kulkas, ada rice cooker. Nah, itu merupakan pengaplikasian dari sumber arus bolak-balik yang berasal dari PLN. Terima kasih, Bu. Tapi Ibu lihat ini tidak aktif semua yang mengerjakan, jadi Ibu ini membaginya dalam beberapa kelompok. Jadi untuk Firman, Fadila, Rismayanti dan juga Rismawati itu kelompok 1, Kurniati, Waode, Lisna dan juga Citra kelompok 2, dan kelompok 3 Aska, Ridwan, Uni dan Lis. Oke, silakan dikerjakan. Teman. Mana temanku?
Nama bebek. Nama bebek kamu. Bisa tanya bagaimana ini Bang sini penjelasannya di minggu deh. Iya. Kami ya sini. Sudah jelas soalnya? Jelas Bu. Jelas Bu, tapi masih bingung Bu operasi kali-kalinya dan bagaimana ini. Iya. Yang mana duluan? Ini Bu, ini B-nya diapakan lagi Bu? Oke, kami mempunyai keterangan seperti singkat R. Jadi yang ditanyakan itu hambatannya dan nomor yang nomor 3. Ini kan empat orang, jadi dibagi-bagi tugasnya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, jadi jadi kelompok yang lain bagaimana? Jelas Bu. Sementara Bu. Jelas Bu. Berapa dari ini Bu kan dari 5 menit ya? Oh iya Bu. Dibagi Bu. Jadi bertanya Bu. Nanti dibacakan jawabannya atau di tempat? Berhubung tadi Ibu salah bawa spidol yang Ibu bawa itu bermain, jadi dikerjakan masing-masing di tempat. Baik Bu. Bu, kalau misalkan tidak selesai Bu bisa dikerjain di rumah. Kalau selesai Bu, nak? Ya, kalau selesai Bu. Kerjakan semampunya dulu. Oh iya Bu. Kelompok lain? Sudah jelas Bu. Sudah Bisa jelas Bu. Ya, kelompok 1 ini andalan. Ya sudah selesai. Ya Bu. Di sini juga belum selesai. Kelompok 2 belum selesai Bu. Oh iya. Ada di sini, ada di sini. Anu. 31. Gimana itu? Oh, dia. Tapi Dikumpulkan ya nanti tugasnya. Siap Bu. Nanti ada jam istirahat di semua. ini dia mau mampu. Bagaimana? Bertanya gini ya. Di sini Bapak. Rajin ya Fadila. Saya Ibu juga memang Ibu. Kelompok kamu. Woi, bagus sekali nih kelompok 2. Oh ini. Dalam satu. Ini, bagaimana ini kenapa tidak ada yang dikerjakan? Bisa Bu. Oh ya, asli. Karena yang selesai. Dua tidur. Ini sudah tadi Bu. Yang itu ya. Tinggal diganti Bu. Bu dikumpul per lembar begini Bu. Iya, enggak satu lembar, satu kelompok. Oh perwakilan Bu. Ya, perwakilan jadi ditulis anggotanya ya. Ya Bu bisa dicatat namanya 3 berikutnya Bu. Bisa ya. Juga sekali nih catatnya. Ya Bu. Oh Ibu. Ridwan Bu selalu main HP Bu. Lah kalau tidak dibutuhkan jangan pakai HP. Simpan makanya itu. Sinar media Bu. Bu bisa jadi gimana Bu? Jawabannya Bu. Apa? Selesai Bu. Selesai silakan dikumpulkan. Selesai dong. Ditaruh nama Bu. Iya. Tapi Bu, kasih Bu. Ini baru kelompok 3 sudah semuanya. Yes. Baik. Kelompok 1 baru. Oke, karena waktunya Ibu sudah
kemudian arus listrik terbagi menjadi dua, yaitu arus listrik AC dan arus listrik DC. Ya, contohnya? Contohnya? Kalau AC dari PLN Bu. Ya betul. Kalau AC seperti yang digunakan pada alat ukur Bu, misalnya amperemeter. Ya betul juga Kak Dila. Oke. Ibu Aska yang mau masuk nanti? Ibu ini? Ibu nih Bu. Oh iya. Mau istirahat juga Bu. Jadi ya Ridwan ditahan dulu ya. Berapa Bu? Jadi tugasnya itu ada ini terbagi atas dua kelompok ya. Kelompok satu terdiri dari 3, ada Ismawati, juga Kadir, sama Asta. Kelompok 2 ada Uni, Lisna, Fadila Rahmadi dan juga Firman. Tugasnya itu membuat laporan, di mana laporannya ini berisi prinsip peralatan yang mengkonsumsi listrik PLN. Contohnya tadi itu dijelaskan ada kulkas, TV, setrika dan juga printer. Pilih salah satu, jelaskan, kemudian presentasikan pekan depan. Paham sampai sini tugasnya? Oke, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.